Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu doakan semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran daring di pandemi COVID-19. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang limit, di mana materi ini terdapat pada mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Mari kita mulai belajar. Adapun standar kompetensi yang akan kita capai pada materi ini adalah menggunakan konsep limit dan fungsi turunan dalam pemecahan masalah. Dan kompetensi dasarnya yang pertama menjelaskan secara intuitif arti limit fungsi di suatu titik terhingga dan tak terhingga. Yang kedua, menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu fungsi aljabar dan trigonometri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, dapat menjelaskan arti limit fungsi di suatu titik terhingga dan tak terhingga. Yang kedua, dapat menghitung limit fungsi aljabar dan trigonometri. Yang ketiga, dapat menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu limit fungsi aljabar dan trigonometri. Mengapa kita perlu mempelajari limit? Yang pertama, untuk bernalar secara matematis. Yang kedua, untuk membantu dalam memahami bidang kajian lain seperti fisika, kimia, biologi, teknik, ekonomi, dan lain-lain. Pengertian limit. Amati arah terbang dua ekor burung menuju sangkar dari arah yang berbeda. Jarak burung dari waktu ke waktu akan semakin dekat dengan sangkar, dan pada waktu tertentu akan tiba dalam sangkar mereka. Tahukah kalian bahwa kejadian ini mempunyai hubungan dengan matematika? Salah satu konsep pemikiran matematis yang berkaitan dengan kejadian ini adalah konsep limit. Jadi, jika kita aplikasikan dalam bentuk matematis atau kalkulus sebagai berikut. Tiang sangkar sebagai garis X sama dengan C, jarak terbang burung identik dengan grafik fungsi Y sama dengan Fx. Jarak dua ekor burung semakin dekat ke sangkar atau mendekati C, maka ketinggian burung pada saat tiba dalam sangkar kita misalkan dengan L. Jadi, pengertian limit dapat dituliskan menjadi limit X mendekati C untuk fungsi Fx sama dengan L. Definisi limit secara intuitif, di mana kita telah mengetahui bahwa limit X mendekati C untuk fungsi Fx sama dengan L, maka definisi tersebut mempunyai arti, bila mana X dekat tetapi berlainan dengan C, maka Fx dekat ke L. Definisi yang kedua, definisi ini mensyaratkan agar fungsi Fx terdefinisi di C. Yang perlu ditinjau adalah perilaku fungsi Fx yang mendekati, dalam artian sedekat-dekatnya dengan C. Seberapa dekat? Untuk memperjelas permasalahan ini, perhatikan grafik fungsi. Dari gambar grafik tersebut nampak bahwa jika X mendekati C baik dari kiri maupun dari kanan, yang ini, maka nilai Fx akan semakin mendekati L. Sehingga kita peroleh limit X mendekati C untuk fungsi Fx sama dengan L
Jika dan hanya jika limit X mendekati C negatif atau dari kiri untuk fungsi fx sama dengan L, dan limit X mendekati C positif untuk fungsi fx sama dengan L. Sekarang lanjut ke limit terhingga. Tentukan nilai dari limit X mendekati 3 untuk fungsi X kuadrat min 9 dibagi X min 3. Penyelesaiannya, fungsi fx sama dengan X kuadrat min 9 dibagi X min 3 tidak terdefinisi pada X sama dengan 3. Karena ketika kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 3 ke fungsi fx ini, maka kita dapatkan 3 kuadrat hasilnya 9 dikurang 9 nilainya 0, dan 3 dikurang 3 hasilnya 0. Maka karena bentuknya 0 per 0, bentuk tak tentu. Untuk itu, kita perlu menyelidiki apakah nilai fx untuk X mendekati 3 baik dari kiri maupun dari kanan. Selanjutnya, kita perhatikan grafik fungsi untuk fx sama dengan X kuadrat min 9 dibagi X min 3. Dengan cara aljabar, limit X mendekati 3 untuk X kuadrat min 9 dibagi X min 3, kita gunakan faktorisasi agar dia tidak menghasilkan nilai 0 per 0. Karena ketika kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 3, maka yang akan kita dapatkan bentuknya 0 per 0. Karena di dalam limit tidak berlaku bentuk 0 per 0, maka kita gunakan cara faktorisasi. Di mana untuk X kuadrat min 9, ini kita bisa faktorkan menjadi X plus 3 dikali X min 3 dibagi, karena X min 3 tidak bisa difaktorkan, maka kita tuliskan kembali. Selanjutnya, karena X min 3 ini sama, maka kita bagi. Sehingga untuk limit X mendekati 3, mempunyai sisa X plus 3. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X yang ini dengan 3. Maka 3 ditambah 3 hasilnya 6. Sekarang perhatikan contoh soal. Tentukan nilai dari limit X mendekati 1 untuk fungsi X pangkat 3 min 1 dibagi X min 1. Dan yang B, limit X mendekati 0 untuk X dibagi 2 min akar dari 4 min X. Penyelesaiannya untuk soal A dan B ini, ketika kita substitusikan dengan nilai limitnya, maka akan kita dapatkan 0 per 0. Contoh, yang A, karena di sini X-nya mendekati 1, maka kita substitusikan X-nya dengan 1. Sehingga 1 pangkat 3 nilainya 1, dikurang 1 nilainya 0, dan 1 dikurang 1 nilainya 0, maka didapatkan 0 per 0. Atau yang B, kita gantikan substitusikan nilai X-nya dengan 0, maka 0 dibagi 2 min akar 4 dikurang 0. Karena di atasnya sudah 0, maka di bawahnya akar 4 ini nilainya kan 2. Jadi 2 dikurang 2 juga hasilnya 0. Karena di dalam limit tidak berlaku nilai 0 per 0, maka kita gunakan cara faktorisasi, dan yang kedua merasionalkan. Penyelesaiannya untuk yang A, limit X mendekati 1 untuk X pangkat 3 min 1 dibagi X min 1 sama dengan limit X mendekati 1 untuk X min 1 dibagi X kuadrat plus X plus 1 dibagi X min 1. Ini faktornya, faktor dari X pangkat 3 min 1 didapatkan yang ini. X min 1 dikali X kuadrat plus X plus 1. Yang di bawah tidak kita ganggu. Selanjutnya, karena sudah sama atas dan bawah, maka kita bagi. Maka didapatkan
limit X mendekati 1 untuk X kuadrat plus X plus 1. Selanjutnya substitusikan X di sini dengan nilai limitnya yaitu 1. Maka 1 kuadrat plus 1 plus 1. Hasilnya sama dengan 3. Sekarang penyelesaian untuk yang B. Limit X mendekati 0 untuk X dibagi 2 min akar 4 min X sama dengan limit X mendekati 0 untuk X dibagi 2 min akar 4 min X dikali. Karena yang kita akan mengalihkan akar sekawan itu yang ini. Min berubah menjadi kawannya plus. Yang ada akar kan yang di bawah. Sekawannya itu yang ini, min pemisahnya. Maka untuk limit X dikali 2 plus akar 4 min X, ini tulisannya dibagi, untuk yang di bawah 2 dikali 2, 4. Kemudian 2 dikali akar 4 min X, 2 akar 4 min X. Kemudian min 4 akar X min, maksud saya min akar 4 min X dikali 2 didapatkan min 2 akar 4 min X. Kemudian min dikali plus min akar 4 min X dikali akar 4 min X. Akarnya hilang, tinggal 4 min X. Selanjutnya yang di atas kita tuliskan kembali. Kemudian untuk yang di bawah ini kan sama. Maka nilainya 0. Maka sisanya 4. Kemudian min dikali 4, min 4. Min dikali min X plus X. Selanjutnya yang di atas tetap tidak usah kita ganggu dulu. Untuk yang di bawahnya, karena 4 min 4 nilainya 0, 0 ditambah X maka nilainya X. Selanjutnya karena ini sama, maka kita bagikan. Sehingga limit X mendekati 0 untuk fungsi 2 plus akar 4 min X sama dengan, kita substitusikan nilai X-nya dengan 0. Maka didapatkan 2 plus akar 4 min 0. Akar 4 dikurang 0 kan nilainya akar 4. Sementara akar 4 itu nilainya 2. Maka 2 ditambah 2 hasilnya 4. Sekarang kita masuk ke teorema limit. Andaikan N bilangan bulat positif, K konstanta, F dan G adalah fungsi yang mempunyai limit di C, maka yang pertama, limit X mendekati C untuk konstanta, hasilnya konstanta. Artinya contohnya seperti ini. Limit X mendekati 10 untuk K-nya ini berupa angka saja, tidak ada variabel. Misal 100. Ibu ulang. Limit X mendekati 10 untuk fungsi 100, maka hasilnya 100. Kenapa 100? Karena di limit ini tidak mengandung unsur variabel. Kemudian yang kedua, limit X mendekati C untuk fungsi Fx, maka hasilnya Fc. Ini sama seperti contoh yang telah dipelajari di slide sebelumnya. Kemudian limit X mendekati C untuk fungsi Fx plus minus, artinya ditambah atau dikurang dengan Gx, maka hasilnya limit X mendekati C untuk fungsi Fx plus minus limit X mendekati C untuk fungsi Gx. Kemudian yang keempat, limit X mendekati C untuk Fx dikali Gx itu sama dengan, kita urai menjadi limit X mendekati C untuk fungsi Fx dikali limit X mendekati C untuk fungsi Gx. Yang kelima, limit X mendekati C untuk K dikali Fx sama dengan K dikali limit X mendekati C untuk fungsi Fx. Yang keenam, limit X mendekati C untuk fungsi Fx dibagi Gx, maka kita urai menjadi limit X mendekati C untuk fungsi Fx dibagi limit X mendekati C untuk fungsi Gx, di mana syaratnya limit X mendekati C untuk fungsi Gx ini tidak boleh sama dengan 0.
Selanjutnya yang ketujuh, limit X mendekati C untuk fungsi fx dipangkatkan N. Maka berlaku limit X mendekati C untuk fungsi fx dipangkatkan oleh N. Kemudian limit X mendekati C untuk akar dari N fungsi fx sama dengan akar dari N untuk limit X mendekati C fungsi fx. Di mana syaratnya limit X mendekati C untuk fungsi fx ini harus lebih besar dari 0. Di mana untuk N harus genap. Perhatikan contohnya. Tentukan nilai dari yang A, limit X mendekati 1 untuk fungsi 7X min 4. Dan B, limit X mendekati 2 untuk fungsi X kuadrat plus 3X min 2. Dibagi akar dari 2x kuadrat plus 1. Penyelesaiannya, untuk yang A, limit X mendekati 1 untuk 7x min 4 sama dengan limit X mendekati 1 untuk 7x dikurang limit X mendekati 1 untuk 4. Ini berlaku teorema 3. Teorema 3 di mana limit X mendekati C untuk fungsi fx plus minus gx itu sama dengan limit X mendekati C fungsi fx plus minus limit X mendekati C untuk fungsi gx. Selanjutnya, yang ini karena ada konstanta, maka berlaku teorema 5. Limit X mendekati C untuk fungsi K fx sama dengan K dikali limit X mendekati C untuk fungsi fx. Konstantanya 7, maka 7-nya kita keluarkan. Maka 7 dikali limit X mendekati 1 untuk fungsi X dikurang limit X mendekati 1 untuk nilainya 4. Selanjutnya 7-nya tetap. Kemudian limit X ini kita gantikan dengan 1. Maka 7 dikali 1 dikurang 4. Yang ini tetap 4. Kenapa? Ini berlaku teorema 1. Di mana jika fungsinya tidak mengandung unsur variabel, maka hasilnya tetap konstanta itu sendiri, yaitu 4. Selanjutnya 7 dikali 1 nilainya 7. 7 dikurang 4, maka hasilnya 3. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.